Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Orang Tua dalam Membentuk Kebiasaan Makan Sehat pada Anak Usia Dini. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Gita Eka Rahma, Anda Dewi Prasetya Karumpa, Nur Afni, dan saya sendiri Nur Fatih Rizkia. Next. Adapun latar belakang dari materi kami yaitu kebiasaan makan sehat perlu ditanamkan sejak usia dini, karena pada masa ini anak sedang membentuk pola makan jangka panjang. Namun banyak anak yang masih mengalami kurangnya asupan gizi seimbang akibat minimnya pemahaman dan kontrol dari orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk pilihan makanan, menyediakan lingkungan makan yang sehat, serta memberi contoh kebiasaan makan yang baik. Next. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Gita Karama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, inti peran orang tua yang pertama itu, orang tua adalah model utama bagi anak. Anak cenderung meniru perilaku makan, kebiasaan, dan pola hidup yang ditunjukkan orang tua setiap hari. Ketika orang tua memperlihatkan contoh makan sehat, anak belajar bahwa makanan bergizi adalah pilihan yang normal dan penting. Yang kedua itu kebiasaan makan sehat anak banyak terbentuk dari apa yang mereka lihat dan alami di rumah. Apa yang sering dilihat, disediakan dan dihidangkan orang tua di rumah akan memengaruhi preferensi makan anak. Lingkungan rumah yang positif, penuh sayur, buah, makanan bergizi membantu anak terbiasa dengan pola makanan sejak dini. Next. Literasi gizi orang tua. Berdasarkan penelitian, peran orang tua dalam meningkatkan kesehatan anak serta nutrisi anak PAUD. Yang pertama itu pengetahuan orang tua tentang gizi seimbang memengaruhi kualitas makanan di rumah. Semakin tinggi literasi gizi, semakin baik kualitas makanan yang dipilih, diolah dan disajikan untuk anak. Orang tua yang memahami kebutuhan gizi mampu menyimbangkan asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral dalam makanan sehari-hari. Orang tua yang memiliki literasi gizi baik lebih mampu. Yang pertama itu memilih bahan makanan sehat. Dalam literasi gizi yang baik, orang tua tahu cara memilih bahan berkualitas, memahami label makanan, menghindari produk tinggi gula, garam, lemak, serta memanfaatkan bahan lokal yang murah namun bernutrisi. Yang kedua itu menyajikan makanan bergizi beragam. Variasi menu membantu anak mendapatkan gizi lengkap. Orang tua yang berliterasi baik biasanya kreatif mengolah makanan agar lebih menarik, terutama untuk anak yang pemilih makanan. Yang terakhir itu membentuk pola makan anak yang seimbang. Pola makan yang dibangun di rumah akan terbawa hingga dewasa. Literasi gizi membuat orang tua mampu mengatur porsi makan yang tepat, jadwal makan, cemilan sehat, dan membatasi konsumsi makanan olahan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu keterlibatan aktif orang tua, akan dipaparkan oleh Debbie. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterlibatan aktif pada orang tua. Yang pertama itu mengatur jadwal makan teratur. Nah, ini membantu anak memiliki pola makan yang konsisten dan juga mencegah kebiasaan jajan berlebihan. Nah, selanjutnya itu membiasakan untuk sarapan. Ini bertujuan untuk memastikan anak memiliki energi yang cukup untuk belajar dan bermain seharian. Nah, yang selanjutnya itu melibatkan anak dalam memilih atau menyiapkan makanan. Nah, misalnya mencuci buah atau membantu memilih sayur, ini bertujuan untuk membuat anak lebih antusias dan mencoba makanan sehat. Nah, selanjutnya itu mengawasi konsumsi gula, garam, dan juga makanan kemasan. Ini bertujuan untuk mencegah kebiasaan anak yang tidak makan yang tidak sehat sejak dini. Selanjutnya itu menjadi contoh yang baik atau role model pada anak.
Anak belajar melalui pengamatan, sehingga kebiasaan makan orang tua otomatis menjadi contoh yang diikuti oleh anak. Nah, jika orang tua ini sering makan buah dan sayur, kemudian memilih air putih dan menghindari jajan yang berlebih, anak akan menganggap hal itu sebagai kebiasaan normal. Nah, perilaku positif yang dilakukan orang tua setiap hari menjadi model nyata untuk membentuk pola makan anak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya itu menciptakan lingkungan makan dan dampak peran orang tua yang baik akan dipaparkan oleh Afni. Saya persilakan. yang saya tidak bagus, jadi saya uh, tidak mungkin. Jadi di sini itu menciptakan lingkungan makanan positif, makan bersama keluarga itu membantu anak merasa nyaman dan lebih mudah meniru kebiasaan makan sehat dari orang tua. Jadi suasana yang hangat membuat anak lebih terbuka mencoba makanan baru. Yang kedua ini itu tidak memaksa anak, tetapi mengenalkan makanan baru secara perlahan. Jadi pemaksaan dapat membuat anak semakin menolak makanan dan mengenalkan makan makanan baru secara bertahap dalam porsi kecil dan berulang membantu anak menerima rasa baru tanpa tekanan. Yang ketiga itu menghindari screen time saat makan, yaitu penggunaan gadget saat makan mengganggu fokus anak dan membuat sulit mengenali rasa kenyang. Next slide. Kemudian di sini ada dampak peran orang tua yang baik. Yang pertama itu anak mengembangkan anak mengembang anak memilih pola makan sehat sejak dini. Jadi anak itu belajar mengatur perilaku sendiri seperti disiplin, kemandirian dan kemampuan mengambil keputusan. Kemudian resiko stunting, obesitas dan penyakit terkait gizi menurun. Jadi dengan pola asuh yang baik, misalnya pemberian makanan bergizi, mengatur jadwal makan dan memberikan contoh kebiasaan makan sehat, anak memiliki status gizi yang lebih baik. Hal ini untuk menurunkan risiko masalah gizi seperti stunting, obesitas, anemia, dan penyakit lainnya. Dan selanjutnya itu anak lebih mandiri dan sadar akan pentingnya makanan sehat. Jadi peran orang tua dalam mendampingi, memberikan edukasi, dan membiasakan makan anak yang baik membuat anak lebih memahami pentingnya gizi. Jadi anak menjadi lebih mandiri dalam memilih makanan sehat seiring bertambahnya usia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi kesimpulannya itu keterlibatan orang tua memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan makan sehat anak usia dini. Dengan memberikan contoh yang baik, menyediakan makanan bergizi, dan menciptakan lingkungan makan yang positif, anak lebih mudah membangun pola makan sehat sejak awal. Dukungan dan konsistensi orang tua menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembentukan kebiasaan makan jangka panjang. Eh, Orang tua sebagai contoh utama itu perilaku makan orang tua sangat menentukan perilaku makan anak. Literasi gizi orang tua mempengaruhi kualitas makanan keluarga. Semakin tinggi pengetahuan gizi, semakin baik pilihan dan penyajian makanan untuk anak. Lingkungan makan yang positif membantu kebiasaan Mungkin, mohon maaf saya ambil alih karena moderatornya lagi jelek jaringannya. Jadi itu sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.